Gelombang protes atas kematian George Floyd terus meluas di Amerika Serikat. Di Los Angeles, kericuhan yang terjadi berlanjut ke aksi penjarahan di kawasan pusat perbelanjaan. Di Melrose Avenue, massa menerobos sebuah toko sepatu dan melakukan penjarahan. Aksi-aksi perusakan dan vandalisme terus terjadi di sekitar lokasi protes. Gubernur California Gavin Newsom telah menyatakan keadaan darurat di Los Angeles County. Gubernur juga menerima permintaan dari pemerintah kota dan kabupaten agar mengerahkan anggota Garda Nasional untuk membantu membubarkan protes. Para pemilik toko di kawasan Melrose Avenue sangat terpukul dengan insiden penjarahan yang merupakan buntut dari aksi demonstrasi tewasnya George Floyd. Berikut laporan koresponden CNN Paul Verkamen. Here on Melrose Avenue in Los Angeles, trendy Melrose Avenue, they just got hard hit by the looting. And you can see over here, here's Pearls. That was a nail salon. Next to it, a pop-up clothing boutique. Shop owners telling us here on Melrose Avenue that it was just disheartening to see someone grab a $3 hammer, hack out their windows, and then the looters poured in, stole shoes, clothing, other merchandise, and then they got burned out. Now, in order to prevent more of this, you can see the National Guard is setting up right here on Melrose Avenue, hoping to prevent any reoccurrence of that type of looting. We talked to these business owners. They were heartsick. Many of them just could not believe someone would want to burn down their family business on this street. But what was sort of heartening was at the end, many of them said to us, well, we're going to try to rebuild and come back. Reporting from Melrose Avenue in Los Angeles, I'm Paul Verkamen. Now back to you. Kita tersambung dengan Pak Ardian Nugroho, Konsul Penerangan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, Amerika Serikat. Halo Bapak, selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Los Angeles. Ini boleh dijelaskan Gubernur California telah menetapkan status darurat di Los Angeles. Bagaimana kemudian kondisi WNI di sana, Pak? Baik, kondisi WNI saat ini berdasarkan hasil kontak kami kemarin sore, semua masih dalam keadaan baik, tidak ada yang terdampak akibat dari unjuk rasa ini. Ini kan kondisinya darurat ya Pak ya, baik warga negara Amerika maupun warga negara Indonesia yang ada di sana. Apa langkah-langkah KJRI untuk bisa melindungi WNI yang ada di Los Angeles? Mungkin komunikasi seperti apa bentuknya? Baik, pertama tentunya KJRI Los Angeles bekerjasama dengan KBRI di Washington DC. Kami memiliki satu mekanisme untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat. Jadi ada semacam guidance mekanisme di mana kami secara langsung menghubungi simpul-simpul masyarakat. KJRI Los Angeles membawa 8 wilayah kerja. Selain itu kami juga agar menjangkau cukup luas, kami juga tayangkan ini di media sosial atau website kami. Kalau soal laporan mengenai WNI yang ikut aksi protes, apakah KJRI punya informasinya, Pak? Kalau yang ada di Los Angeles, kami tidak memperoleh informasi apapun karena himbauan kami adalah meminta masyarakat Indonesia atau bahkan diaspora Indonesia untuk menghindari kerumunan massa. Karena kan arahnya kalau di area Los Angeles saat ini sudah mengarah ke anarkis. Awalnya unjuk rasa itu damai, tetapi kemudian berbagai anarkis 3 hari terakhir ini sudah 800 orang ditangkap di Los Angeles akibat aksi unjuk rasa ini. Jadi semoga tidak ada masyarakat Indonesia yang ikut dalam unjuk rasa, maksudnya akhirnya ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya anarkis. Pak Ardian, untuk KJRI sendiri di sana bagaimana pelayanannya kepada WNI? Apakah terganggu dengan situasi selain COVID-19, tapi juga ada demonstrasi seperti ini? Baik, selama COVID-19 tentu kita bekerja di rumah, menerapkan sistem tiket, jadi setiap hari kami tetap buka. Tetapi saat terjadinya demonstrasi ini, kami besok ini hari Selasa adalah hari kerja, setelah Senin kemarin dari libur sama seperti di Indonesia.
tetapi kami tetap jalankan piket tentunya dengan melihat kondisi-kondisi di sekitar kantor. Memang kalau unjuk rasa hari Jumat dan hari Sabtu lalu jaraknya hanya sekitar 10-15 menit dari kantor, tetapi hari Minggu jaraknya cukup jauh karena ada di Long Beach dan Santa Monica itu sekitar setengah jam dari kantor. Jadi kita selalu mengkaji detik per detiknya perkembangan di luar sana. Pak Ardian, ini demonstrasi tidak hanya terjadi di sana, tidak hanya di Los Angeles, tapi di beberapa kota dan kemudian situasinya menjadi memanas. Sebenarnya bagaimana Anda melihat pentingnya situasi kondusif di Amerika Serikat dengan hubungan dengan Indonesia saat ini? Menarik melihat proses unjuk rasa ini. Semua sebetulnya awalnya tujuannya mulia, damai. Tapi kemudian rupanya ada, kalau disinyalir oleh media lokal di Los Angeles, ada oportunis yang kemudian melakukan perusakan dan penjarahan. Warga di Los Angeles sendiri sebetulnya cukup terkejut dengan peristiwa ini. Mereka tidak ingin hal ini sebelumnya pernah terjadi tahun 1992. Jadi mereka ingin tidak terjadi kembali. Jadi kalau mau unjuk rasa, sebetulnya tidak ada larangan unjuk rasa. Wali kota sendiri sudah menyatakan silakan unjuk rasa, tetapi dijalankan secara damai. Jadi kehadiran dari Garda Nasional dan tentunya kepolisian setempat memang memberikan efek masyarakat lebih tenang. Hanya saja titik berkumpul sekarang berpindah agak menjauh dari pusat kota Los Angeles. Jadi bagi Indonesia yang kita pelajari adalah di negara demokrasi ini rupanya ketika mereka menyuarakan hak-hak atau suara-suara mereka, tetapi rupanya ada pihak-pihak tertentu juga yang dapat menungganginya. Baik, semoga dengan keberadaan Garda Nasional ini bisa membuat situasi menjadi kondusif, tidak hanya positif bagi warga Amerika, tapi juga warga negara Indonesia yang ada di sana. Terima kasih Konsulat Jenderal Republik Indonesia, ada Pak Ardian Nugroho yang sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Terima kasih. Informasi dari Amerika Serikat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat sore dan sampai jumpa.